Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produser, fast, smart, efisien. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang conditional statement, itu perintah untuk atau statement yang mana kita gunakan untuk ketika kita memilih suatu pengkondisian di programming, namun dalam hal ini di bahasa pemrograman Java. Nah, langsung saja untuk pengkondisian. Jadi perintah-perintah untuk kondisi itu dalam Java dibagi jadi dua, yaitu if else dengan switch case. Nah, if else seperti apa strukturnya? Seperti ini contohnya. If di sini adalah boolean expression, kemudian jika perintah ini terpenuhi, maka perintah di bawahnya akan dijalankan. Jika tidak terpenuhi, maka perintah di bawahnya akan dicek lagi. Nah, jadi kalau boolean expression di atas ini bernilai false, ya. Jadi boolean expression ini maksudnya ekspresi yang mana menghasilkan sebuah nilai atau value, tapi boolean, yaitu kalau tidak true, false. Apabila ekspresi ini menghasilkan nilai false, maka perintah di bawahnya ini, di dalamnya ini, di dalam kurung kawal ini tidak akan dijalankan, melainkan akan dicek ke pengkondisian yang kedua. Jika masih bernilai false, maka akan dicek hingga terakhir. Nah, kalau ini berbeda dengan else if. Jika else if itu kondisi yang mana memang kondisi di atasnya salah, namun di kondisi ini tidak langsung dikerjakan, melainkan harus dicek terlebih dahulu kondisi ekspresinya. Jika ekspresinya itu masih bernilai salah, maka lanjut ke berikutnya. Tapi kalau else, dia tidak ada namanya ngecek lagi. Jadi kalau kondisi-kondisi di atasnya ini sudah bernilai salah atau tidak terpenuhi, maka else ini akan dieksekusi atau dijalankan. Langsung saja contoh soal boolean expression. Yang pertama kita menggunakan relational matematik atau math relational, contoh seperti ini. Aku punya variabel A, nilainya 10, B nilainya 11. If aku menggunakan boolean expression dengan ekspresi relational, ya, matematik relasional, seperti ini contohnya. If A kurang dari B, maka outputnya adalah Y, misalkan seperti itu. Jika tidak, maka outputnya seperti misalnya ho-ho. Dari sini kita analisis terlebih dahulu bahwa A bernilai 10, B bernilai 11. Di sini relationalnya. Nah, relational matematik ini akan bernilai false atau true, bergantung dari ekspresi matematikanya. Apakah A lebih kecil dari B? Nah, A bernilai 10, B bernilai 11. Sudah tahu bahwa 10 pasti kurang dari 11. Nah, di sini menggunakan operator lebih kecil dari. Jadi A apakah lebih kecil daripada B? Ya, benar. Berarti ekspresi matematika ini atau matematik relasional yang ini bernilai true. Nah, kondisi dalam if ini, dalam kurung ini, apabila bernilai true, maka perintah yang di dalam sini, di dalam kurung kurawalnya, itu akan dijalankan. Tidak harus satu ekspresi,
Tidak harus satu statement dalam kurung kurawal ini, bisa banyak seperti ini, bisa banyak perintah seperti itu. Nah, contoh, coba ini akan menghasilkan output Y. Ya, Y. Mengapa Y? Karena ekspresi ini bernilai benar. Namun bagaimana ceritanya jika saya buat A lebih besar daripada B? Di sini ditanyakan apakah A lebih kecil daripada B? Jawabannya salah. Kenapa? Karena A lebih besar daripada B. Kalau bertanyanya lebih kecil daripada B, ya berarti salah. Karena kondisi ini bernilai false, maka lanjut ke perintah kondisi berikutnya, yaitu else. Karena ini bukan else if, berarti langsung dijalankan perintah di dalam kurung rawal ini. Berarti hasilnya adalah huhu. Oke. Namun kita perbanyak kasusnya. Misalnya kita tambah lagi. Else if A sama dengan B. Nah, seperti itu. Maka huhu. Else kan HH. Nah, di sini A lebih kecil daripada B. False. Maka lanjut ke kondisi berikutnya. Ditanya lagi. Karena apa? Ini else if. Else tapi if. Jadi bertanya lagi. Jadi kondisi ini dieksekusi lagi. Dieksekusi. Ditanyakan ekspresinya. Apakah kalau ini sudah salah, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah A sama dengan B? A 12, B 11. Apakah A sama dengan B? Oke. Nah, 12 tidak sama dengan 11. Berarti kondisi ini salah lagi. Berarti lanjut ke kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya tidak ada kondisi yang ditanyakan. Karena else, bukan else if. Sehingga perintah HH akan dijalankan. Output HH keluar. Namun bagaimana jika saya taruh seperti ini? A bernilai 11, B juga 11. If A lebih kecil daripada B, jawabannya salah karena 11 itu sama dengan 11, bukan lebih kecil daripada 11. Jadi ini pasti salah. Namun bagaimana dengan ini? Else if A sama dengan B, gitu. A sama dengan B, 11 sama dengan 11, benar, karena 11 berarti sama dengan 11. Berarti perintah huhu akan dijalankan. Dan H tidak dijalankan, kenapa? Karena kondisi ini sudah benar. Berarti tidak berlanjut kepada kondisi berikutnya, karena kondisi ini sudah benar. Ya, huhu akan keluar. Oke. Untuk relasional matematik, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya. Oke. Kalau sama dengan, bukan sama dengan 1. Kalau seperti ini, itu sama saja dengan memberi nilai A dengan nilai B. Jadi ini namanya assignment statement. Jadi kalau relational matematik relasional, tapi kondisinya itu sama dengan, bukan lebih kecil, bukan lebih besar, bukan lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tapi sama dengan. Berarti sama dengan digunakan adalah 2. Seperti itu. Sehingga bukan menjadi assignment statement, atau bukan menjadi perintah memberi nilai, tapi perintah untuk kondisi. Oke. Nah, itu contoh yang boolean expression-nya menggunakan matematik relasional. Contoh, kita menggunakan sebuah variabel boolean. Misalkan my boolean, kita bernilai false. Kita taruh saja di sini my boolean. Perhatikan, seperti saya bilang tadi bahwa
kondisi if, nah, perintah statement di dalam kurung kawal dari suatu kondisi akan dijalankan apabila kondisi ini bernilai true. Jadi apabila secara eksplisit kita bernilai true di sini, kita komen dahulu seperti ini. Kita beri bahas konsep. Nah, secara eksplisit memberi nilai true, maka perintah Y pasti dijalankan. Dan apabila kode program seperti ini, maka perintah H tidak pernah dijalankan. Kenapa? Karena secara eksplisit kita memberi nilai true. Jadi pasti true. Gitu. Maka dari itu ada warning. The branch is never used. Cabangnya nggak pernah dipakai. Jadi ini tidak pernah dicapai. Kenapa? Karena nilai kondisi ini sudah bernilai true. Kita secara eksplisit memberi nilai true. Coba kita buktikan. Outputnya adalah Y. Nah, seperti itu. Nah, kita ganti dengan sebuah variabel. Kita bernilai bolanya itu false. Kalau kita memberi kondisinya itu bukan secara eksplisit, namun secara implisit dengan tadi matematik rasional atau sebuah ekspresi lain yang mana mampu melempar nilai boolean, entah true atau false, atau dengan menggunakan variabel tipe data boolean. Seperti ini contohnya. Makanya tidak ada warning di sini. Karena dianggap tidak secara eksplisit memberi nilai true. Namun kita menggunakan variabel myBoolean. myBoolean di sini bernilai false. Nah, karena kondisi ini sudah bernilai false, berarti kondisi ini tidak terpenuhi. Berarti statement ini tidak dijalankan. Berarti lanjut ke else. Berarti perintah HH akan dikeluarkan. Kenapa? Karena myBoolean bernilai false. Apabila kita bernilai true, maka if myBoolean sama aja dengan if true. Namun kenapa tidak ada warning di sini? Karena kita tidak secara eksplisit memberi nilai true pada kondisi if di sini. Oke, Y. Kenapa Y? Karena myBoolean sini bernilai true dan kondisi ini otomatis bernilai true. Kondisi bernilai true berarti statement dalam kurung kawal ini akan dijalankan. Nah, seperti itu. Namun sekarang kita menggunakan switch case. Switch case. Oh ya, ini saya komen saja untuk perbandingan. Misalkan ini ya, switch case. Strukturnya seperti ini. Switch. Nah, jika if statement itu menggunakan sebuah ekspresi bernilai boolean. Ya, yang mana ekspresi itu melempar nilai boolean, entah true atau false, atau variabel boolean. Sama saja. Namun untuk switch case, di dalam switch ini itu menggunakan sebuah variabel bertipe data primitif. Oke, di sini variabel tipe data primitif contohnya int A sama dengan 100, misalkan seperti itu. Maka A bisa ditempatkan di dalam switch. Nanti akan saya jelaskan kenapa sih kita menggunakan variabel di sini. Oh maaf, bukan maksud saya menjelaskan variabel A di sini. Maksudnya variabel A memang digunakan di dalam switch. Namun akan lebih jelas ketika kita telah menempatkan case di sini. Case 1 titik 2 bukan titik koma, dan kita beri perintah 1 break. Case 2 default angka lain. Oke, saya jelaskan strukturnya. Di dalam switch, di dalam kurung biasa ini itu adalah sebuah variabel tipe data primitif. Nah, namun untuk di Java
Java 7 dan ke atas, Java 7, 8 dan mungkin berikutnya ada versi Java berikutnya. Di dalam switch ini bisa kita tempatkan string. Contoh ini. Nah, misalkan lain. Tidak ada error ya, karena versi Java yang saya gunakan ini versi Java 8. Untuk versi Java 6 penggunaan variable string seperti data string dalam switch case tidak compatible. Kita balik lagi ke variable data primitif sebagai dasar pembahasan di switch case ini. Di sini A bernilai 10, tipe data int. Nah, int di sini tipe data primitif karena jelas di sini ciri-cirinya dia tidak diawali huruf besar. Berarti ini tipe data primitif. Nah, switch A, kita menggunakan variabel A dalam switch ini untuk apa? Untuk dicek A ini nilainya seperti apa, tergantung kasusnya. Contoh kasus 1. Case 1 di sini bukan berarti kasus pertama, tapi case mencocokkan apakah A bernilai 1. Sama seperti tadi if. Yang tadi misalkan apakah A bernilai A sama dengan 10 atau 1. Nah, kita misalnya punya variabel A. Saya kita tempatkan di sini. Oh maaf. Nah, sama seperti ini. Oke, kita bikin kembar saja. Nah, jika dalam switch itu di sini bukan boolean expression, tetapi langsung variabel yang ingin dicek nilainya tergantung dari case-case yang dalam switch ini. Switch itu diapit ya. Dalam switch itu body switch itu diapit oleh kurung kurawal. Nah, untuk if juga menggunakan kurung kurawal. Namun sebelumnya harus ada boolean expression. Berbeda ya. Di sini hanya variabelnya. Tapi di sini butuh boolean expression, tidak bisa langsung A saja. Kecuali A itu boolean variable. Namun A ini itu hanya memang primitif variable, tapi bukan boolean variable. Sehingga A ini tidak bernilai true atau false. Makanya di sini error. Nah, kalau di switch ini dia tidak menggunakan boolean expression, namun variabel tipe data primitif. Nah, balik lagi ke if tadi. Jika di if kita nyatakan seperti ini, A sama dengan 1, maka di switch case ini A-nya, ini 1-nya. Jadi nilai yang ingin dibandingkan itu ada dalam case. Dan di switch case itu tidak mengenal lebih kecil atau lebih besar. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, hanya mengenal sama dengan. Jadi apabila di if itu lebih kecil dari 1, maka di switch case tidak bisa kita nyatakan seperti itu. Jadi di switch case itu hanya mengenal sama dengan. Apakah A sama dengan 1, apakah A sama dengan 2. Nah, apabila tidak terpenuhi dua-duanya, jika A bukan bernilai 1 atau A bukan bernilai 2, maka default ini akan dijalankan. Nah, makanya di sini saya buat ini angka lainnya dalam else. Jadi kalau di if defaultnya itu else, artinya apabila kondisi di atasnya itu salah semua, maka else ini akan dijalankan. Jadi kondisi paling terakhir, paling final. Kalau di switch case kondisi paling finalnya itu adalah default. Nah, if else itu apabila kondisi di atas ini dia benar,
maka tidak perlu ada perintah yang mana untuk memberhentikan atau memberi tanda agar kondisi berikutnya tidak jalankan, tidak ada, maaf. Hanya menggunakan batas kurung kawal ini. Namun ada juga yang menyatakan seperti ini. Nah, tidak error, tidak masalah. Jadi di if itu tidak menggunakan perintah apapun untuk memecah antara kondisi satu dengan yang lain. Namun di switch case itu antara case satu dengan yang lain, jika ingin dipecah kondisinya, maka menggunakan perintah break. Sehingga apabila A memang bernilai 1, maka keluar output 1. Dan perintah di bawahnya ini tidak akan dieksekusi karena di break. Artinya memberi tanda bahwa jika kondisi ini memang terpenuhi, maka tidak perlu mengecek ke kondisi berikutnya. Gitu. Kan kita membahas tentang pengkondisian ya. Jadi jika kita pilih ini maka terjadi apa, jika pilih itu terjadi apa, jika kita memilih jalan yang kanan terjadi apa, jika kita memilih jalan yang kiri terjadi apa. Itulah pengkondisian. Kondisi. Apabila programmer telah dihadapi suatu kondisi pilihan, maka itu suatu perintah statement. Conditional statement. Nah, balik lagi. Oke, kita lihat ya, di sini A bernilai 100. Untuk di if ini, maka yang keluar adalah angka lain. Kenapa? Karena kondisi pertama tuh hanya berlaku apabila A-nya lebih kecil dari 1. Maka if ini outputnya adalah angka lain. Nah, dengan switch case di sini, maka outputnya adalah angka lain juga, karena case tidak bernilai 1 dan case tidak bernilai 2. Angka lain. Namun apabila di sini 100, maka di sini angka lain yang keluar, di switch-nya yang keluar adalah ini. Ini terserah ini perintahnya bagaimana, tidak harus sistem pilihan seperti ini. Artinya kan tadi saya udah bilang bahwa apabila pilih jalan yang kanan bakal terjadi apa, pilih jalan kiri terjadi apa, pilih kondisi ini jadi apa. Jadi tergantung dari programmer, tergantung dari kita. Apabila kondisi A ini sama dengan 100 nilainya, maka perintahnya terserah kita, perintahnya itu seperti apa. Oke, keluar 100. Nah, sekarang bagaimana jika tidak menggunakan break? Oke, kita komen terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Apabila tidak menggunakan break, nah, A bernilai 100. Case 100. A apakah bernilai 100? Ya, betul. Maka output 100 keluar. Karena tidak di break, maka dia akan lanjut ke perintah berikutnya tanpa bertanya lagi. Jadi nanti kalau A-nya bernilai 100, maka yang keluar adalah 102 dan angka lain. 102 dan angka lain. Namun jika A kita bernilai 2, di case 100 tidak terpenuhi. Ya, karena tidak terpenuhi, maka perintah untuk mengeluarkan 100 tidak keluar. Nah, sedangkan di case 2, A bernilai 2, maka output 2 keluar. Karena tidak di break, maka perintah di bawahnya ini keluar, yaitu angka lain. Berarti jika A-nya bernilai 2, maka yang keluar adalah 2 dan angka lain. 2 angka lain, seperti itu. Oke. Nah, itu if dan switch case perbedaannya. Nah, sekarang coba saya ada kasus nih. Nah, ini modul yang telah saya buat. Saya ada kasus. One day, at padepokan halaman, a ninja called Kuchai wants to fight Creep in a horror jungle. Oke, jadi Kuchai ingin melawan Creep di hutan bernama horror. There are so many creeps there. Banyak creeps di hutannya. Creeps
is a monster which has an mission to steal Kuchai Shifu Crown. Jadi Creep itu sebuah monster, seekor monster ya, atau apalah, yang punya ambisi untuk mencuri mahkota dari guru Kuchai. Itulah mengapa Kuchai harus berlatih lebih keras untuk menjadi lebih kuat untuk mencegah Creep mengambil mahkotanya. Jadi untuk melindungi, tapi juga Kuchai ingin melawan juga ke Creep-nya. Kuchai is going to learn a new jutsu in order to fight Creep easier. Kuchai akan mempelajari jutsu baru atau jurus baru untuk melawan Creep. Lebih mudah karena dengan belajar jutsu baru, jurus baru, maka akan melawan Creep lebih mudah. Contoh nih seperti ini. Public static void. Kita ketik saja biar kita tahu hasil outputnya seperti apa. String ninja Kuchai stolen object. Kita punya variabel string banyak. Kuchai Shifu Crown. Ada variabel lagi string yang ketiga namanya enemy. Isinya nilainya Creep. Kita punya variabel boolean namanya wants to fight. Creep kita bernilai true. Nah, if wants to fight Creep. Nah, kita boolean ekspresinya langsung menggunakan variabel tipe data boolean ya. Jika memang benar, maka output has to learn a new jutsu akan dijalankan. Jika tidak, maka perintah yang kedua ini akan dijalankan. Jadi artinya kita punya variabel string ninja bernilai Kuchai. Kita punya variabel stolen object bernilai Kuchai Shifu Crown. Kita punya enemy Creep. Boolean wants to fight Creep. True. Nah, di sini, karena variabel boolean ini bernilai true, kondisinya bernilai true otomatis, berarti perintah ini akan dijalankan. Ninja has to learn new jutsu. Ninja bernilai Kuchai, berarti outputnya adalah Kuchai harus mempelajari jutsu baru. Jika tidak ingin melawan Creep, ya berarti mahkotanya akan dicuri. Jadi seperti itu. Nah, hari demi hari Kuchai berlatih, saatnya untuk pergi ke hutan. Namun Kuchai harus membawa bekal makanan. Nah, tapi semakin banyak dia bawa, semakin berat dia rasa. Nah, contoh seperti ini. Nah, saya perbekalnya 50 buah nih. Saya kasus 1. Nah, biar Anda tidak menunggu, langsung saja saya copy.
Nah, kita jalankan di sini. Nah, di sini kita bisa analisis bahwa hasil outputnya adalah too much. Kenapa? Di case 1 artinya apakah meals itu bernilai 1? Tidak, karena 50. Apakah 2? Tidak, 5 tidak, 8 tidak. Maka default ini akan menjalankan, berarti too much, terlalu banyak. Apabila kita beri nilai misalkan 8. Nah, heavy enough. Kenapa? Karena 8 ada di sini. Namun misalkan 7 gitu. Kan seperti saya bilang bahwa di switch case tidak mengenal lebih kecil atau lebih besar. Nah, 7 ini kan lebih kecil dari 8. Berarti bukan berarti ini yang dijalankan atau ini atau yang ini, bukan. Kan di switch case hanya mengenal sama dengan. Karena case 1 tidak, 2 tidak, 5 tidak, 8 tidak, kan nilai 7. Tidak semua, berarti default ini jalankan. Jadi too much. Jadi kalau jalan ceritanya seperti tadi membawa bekal 7, tapi kok outputnya too much. Berarti untuk kasus seperti itu, maka tidak cocok menggunakan switch case. Karena 7 itu seharusnya itu ringan. Jadi penggunaan mana yang switch, kita kapan menggunakan if else tergantung dari kasusnya. Jadi kita harus tahu strukturnya if else sama switch case seperti itu. Nah, jangan lupa kebanyakan kesalahan programmer setelah case di sini titik koma, padahal harusnya titik 2. Nah, baru perintah-perintah dalam sini itu titik koma. Titik koma itu adalah pengakhir dari segmen. Kemudian switch case jika tidak menggunakan kurung kerawal, nah error kan. Tuh. Jadi kurung kerawal expected. Jadi menggunakan kurung kerawal sebagai bloknya. Tuh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.